mereka merekrut anak-anak muda kita. Siap. Dan kemudian secara tidak sadar anak-anak muda kita itu sudah berubah perilakunya. Padahal kan tentunya ya sepanjang kita sebagai umat beragama ini kan kita menyadari bahwa kita belajar agama itu adalah tentu dalam membangun karakter akhlak yang mulia, akhlakul karimah, yang tentunya kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tentu kami sangat berharap kepada Gus sebagai dai muda Indonesia, dai yang memiliki banyak umat, memiliki banyak kegiatan-kegiatan majelis taklim di berbagai daerah. Tentunya kami sangat berkepentingan memohon kiranya dukungan Gus agar anak-anak muda kita ini bisa kita selamatkan dari pemikiran-pemikiran sesat yang mengarah kepada tindakan-tindakan kekerasan, tindakan yang melanggar hukum, tindakan yang dikategorikan dalam hukum kita itu adalah perbuatan teror. Jadi kira-kira itulah pandangannya Gus. Jadi dalam konteks seperti ini kami sangat mohon bantuan dengan Gus ke depannya. Oke, kira-kira gitu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya bisa silaturahmi dengan Bapak Kepala BNPB, Komjen B. Rafli, yang sebenarnya saya sudah lama pengen sowan ke sini karena ada visi dan misi yang sama dengan dakwah yang Gus Miftah lakukan. Artinya saya mendapat wasiat pesan dari para sesepuh seperti Abah Lutfi, seperti Al-Mahfur Lambah Maimun untuk lebih banyak berbicara tentang kebangsaan. Dalam hal ini tentunya dengan memahami 4 pilar kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, UUD, dan NKRI. Yang selama ini kebetulan Jenderal itu di semua majelis saya di seluruh Indonesia, termasuk beberapa saat yang lalu saya baru pulang tur dari Kalimantan itu, memang saya melihat kenapa kemudian kadang-kadang pemahaman kebangsaan itu menjadi salah. Itu karena memang kadang-kadang justru karena berguru kepada orang yang tidak tepat. Makanya saya selalu mengatakan ilmu itu tanpa guru, gurunya setan. Salah milih guru, gurunya mbahnya setan. Nah ini bahaya. Makanya kalau ketika saya ditanya banyak wartawan, kok Mas Didi itu kenapa masuk Islam melalui Gus Miftah? Padahal saya sama sekali tidak pernah ngajak Mas Didi masuk Islam. Karena kebetulan saya berbicara banyak kebangsaan dengan beliau. Salah satunya yang saya ingat itu Jenderal begini. Ketika Didi bertanya, apa pandangan Gus Miftah terhadap Pancasila dan agama? Waktu itu jawaban saya adalah bahwa Pancasila ini selaras dengan agama. Selaras dengan agama. Maka ada bahasa yang kemudian saya luruskan. Apa pendapat Gus Miftah ketika orang mengatakan bahwa semua agama itu sama dalam konteks Pancasila, semua benar dalam konteks Pancasila. Waktu itu saya bilang, ini pemahaman yang sebenarnya benar tapi kurang pas, kurang tepat. Bagi saya bahasa yang tepat adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, saya khawatir orang akan gampang pindah agama. Dengan mengatakan semua agama itu benar. Maka yang benar menurut saya adalah semua agama itu benar bagi penganut. Kalau kamu pengen melihat orang non-Islam itu tidak pernah membaca Quranmu, tidak pernah membaca hadismu, tidak pernah membaca kitabmu, tetapi dia membaca akhlakmu. Makanya kalau pengen orang itu tertarik dengan Islam, menghargai Islam, tunjukkanlah dengan akhlak yang benar. Dengan keteladanan. Dengan keteladanan akhlak. Maka waktu dia dibilang begini sama saya, kenapa gua harus masuk Islam melalui lu? Dia bilang, lu pernah bilang sama gua, dia bilang dengan bahasanya dia, saya besok kalau jadi orang Islam, wajah Islam saya itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Karena memang saya pernah bilang seperti itu sama beliau. Kalau pintu masuknya keras, ya Islammu penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islammu penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya lebay, Islammu lebay. Tapi kalau pintu masuknya ini menyenangkan, maka Islam akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Waktu itu dia bilang, dan kalau saya harus masuk Islam, saya harus melalui pintu yang ramah. Nasionalis itu sangat dianjurkan. Maka pakaian Arab yang digunakan Rasulullah itu adalah budaya yang sudah ada sebelum Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah tak menggunakan pakaian itu? Kan Rasulullah mencintai budaya Arab. Maka kenapa kalau saya menggunakan belangkon, bahkan kalau Jenderal mohon izin lihat belangkon saya ini kan sangat NKRI, merah putih,
Dan apa saya mohon maaf juga, ini Pancasila dan NKRI. Karena saya ingin memberikan contoh kepada generasi muda, generasi milenial, ini loh, bahwa kebangsaan itu diajarkan oleh agama, diajarkan oleh agama. Mencintai itu kan sebagai rasa syukur juga. Rasa syukur atas anugerah dari Allah. Kenapa saya mencintai Indonesia? Karena saya lahir di Indonesia. Sebagaimana Rasul mencintai Arab karena beliau lahir di Arab. Makanya agama Islam berasal dari Arab. Kita ambil agamanya bukan berarti ikut-ikut budayanya. Orang Hindu jangan jadi orang India. Kalau kamu jadi orang Katolik jangan jadi orang Roma. Kalau kamu jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Tetaplah jadi orang Indonesia yang ber-Indonesia. Jati diri Indonesia. Dan ternyata pemahaman-pemahaman seperti ini, Jenderal, ketika kita sampaikan dengan bahasa bisa milenial, bahasa-bahasa yang sederhana, itu lebih bisa diterima di kalangan masyarakat, terutama di generasi-generasi milenial. Makanya saya mohon izin kepada Bapak Kepala BNPT, karena visi misi yang barangkali kita sama tentang keindonesiaan, tentang demokrasi, tentang pemahaman agama yang benar, ya insya Allah saya siap membantu program-program BNPT ke depan supaya kita lebih sinergi. Karena selama ini ketika saya berbicara itu merasa berjalan sendiri, Jenderal. Nggak ada teman gitu. Makanya kalau barangkali teman-teman muda ini yang sering lihat, saya adalah salah satu dai merah putih yang sering dapat bulian, sering dapat komentar-komentar dari haters yang memang tidak sepaham dengan pemahaman Pancasila hari ini. Karena saya selalu mengatakan Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama, bahkan selaras dengan pemahaman agama. Luar biasa. Jadi kita ingin, Gus, anak muda Indonesia dari generasi ke generasi itu paham tentang sejarah bangsanya juga. Siap. Karena kan lahirnya Pancasila itu tidak lepas juga dari para ulama besar kita. Jadi oleh karena kita berharap nilai-nilai luhur yang diangkat oleh leluhur kita ini oleh generasi muda bisa diteruskan gitu loh, bisa dipahami, diamalkan untuk kita hidup sama-sama di negara kesatuan Republik Indonesia yang majemuk ini. Kemajemukan, perbedaan adalah anugerah, benar Gus ya? Benar. Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu tentu adalah kewajiban kita semua dari generasi ke generasi untuk melestarikan kemajemukan itu dalam suatu kehidupan berbangsa, bernegara yang damai, aman, dan tentunya juga sejahtera. Oleh karena itu kewajiban kita lah bersama-sama generasi muda Indonesia untuk terus-menerus melestarikan nilai-nilai luhur bangsa kita yang berdasarkan Pancasila ini. Oleh karena itu kami sangat terima kasih Gus Miftah. Barangkali saya tambahin, Jenderal, untuk teman-teman ini. Saya pernah detek sebuah akun Instagram yang mengatakan, awas hati-hati lagu musyrik. Saya waktu bertanya-tanya, yang dimaksud dengan lagu musyrik itu apa? Ternyata yang dianggap lagu musyrik ini adalah lagu Padamu Negeri. Makanya kalau saya pengajian yang kayak konser itu, saya selalu minta flash dihidupkan kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Karena menurut ini, pemahaman ini, lagu Padamu Negeri itu bertentangan dengan firman Allah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup dan mati itu hanya untuk Allah. Kenapa untuk Padamu Negeri? Ini kan tentunya pemahamannya yang salah. Ini pemerkosaan ayat. Jadi orang menggunakan ayat dengan tafsiran yang sama sekali tidak benar. Dan ternyata ini saya melihat ya karena memang pemahaman yang kurang, pemahaman yang salah. Makanya saya pikir media yang paling tepat ya kita luruskan dengan cara-cara hari ini. Karena memang dakwah selalu berkembang. Zaman Kanjeng Nabi bil lisan, kemudian zaman sahabat sudah mulai nulis bil kolam, zaman Wali Songo bil budaya, dan hari ini memang bil medsos, dan medsos. Dan hari ini memang teman-teman itu aksesnya ke medsos. Makanya insya Allah nanti konten-konten di Instagram maupun di Facebook saya. Dalam bermedsos ini gimana sih buat anak-anak muda itu? Saya sampaikan begini, tolonglah follow, kemudian hal-hal yang memang membuat bangsa ini tentram lah. Follow tokoh-tokoh atau akun-akun yang menenteramkan. Jangan kemudian kita boleh berguru dengan siapapun, tapi konteksnya hari ini tentunya dengan guru yang bisa menyelamatkan kita. Saya seringkali mengatakan begini, Jenderal, kalau saya ngaji dengan anak-anak dunia malam, salah pergaulan itu bagi saya lebih gampang untuk didandani daripada salah milih pengajian. Semua pengajian baik sih, tapi kalau kemudian jauh dari
norma-norma dan etika kebangsaan tentunya tidak harus kita ikuti. Iya. Jadi selektiflah ketika bermedsos. Saya pulang dari Taiwan, di atas pesawat saya nggak bisa tidur, saya mikir sendiri. Dalam surat Yasin ayat 65 itu disebutkan begini, 1 hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Saya waktu itu mikir, kenapa yang berbicara tangan? Dan jawabannya sekarang ternyata medsos hari ini, Jenderal. Orang membuli, mampaki, head speech itu menggunakan jempolnya, menggunakan jari jemarinya dengan posting di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang ketika kemudian itu dilakukan, maka berakibat hukum. Di dunianya saja sudah berakibat hukum, apalagi bisa di akhirat. Ternyata kenapa tangan yang berbicara? Ya, ternyata jempol kita ini memaki, membuli, ujaran kebencian itu diposting melalui jempol-jempol kita. Jadi hati-hati. Jempolnya bisa menjadi suatu bisa berbicara ini perbuatan yang mudarat ya. Iya, dan bisa berakibat hukum. Hanya gara-gara dengan postingan ini. Ada undang-undang ITE gitu. Ada undang-undang ITE. Ada ujaran kebencian, head speech dan lain sebagainya. Kenapa inilah kemudian Allah mengatakan tangan kamu besok akan berbicara di hadapan Allah. Dan dimintai pertanggungjawabannya. Iya. Makanya selektiflah dalam bermedsos. Medsos menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridho Tuhan, bukan sebaliknya mendapatkan kemurkaan dari Allah gara-gara tangan kita. Amin. Luar biasa. Baik Gus, terima kasih. Terima kasih sambutannya. Jadi selamat beraktivitas karena Gus Miftah ini banyak sekali kegiatan di Jakarta, terutama silaturahim beliau dengan tokoh-tokoh juga. Oleh karena itu kita doakan semoga Gus Miftah juga terus berdakwah untuk NKRI, terus berdakwah untuk kebaikan umat Indonesia, kedamaian Indonesia, dan tentunya juga di masa masih kita COVID-19 pandemi, kita doakan juga beliau tetap sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, mudah-mudahan Jenderal senantiasa bersama dengan teman-teman BNPT yang lain diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amanah dan semakin memberikan kenyamanan untuk bangsa yang kita cintai ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih Gus, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.